Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan limbah, serta teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kajian teknologi dan mekanisme stabilisasi solidifikasi untuk pengolahan limbah B3. Adapun anggota kelompok 4 terdiri dari Binti dengan NIM 62, Rafdi dengan NIM 51, Hesti dengan Nilam dengan NIM 65, dan Ridwan dengan NIM 68. Oke, langsung saja kita masuk ke apa itu sebenarnya stabilisasi dan solidifikasi. Nah, berdasarkan definisinya itu stabilisasi atau solidifikasi merupakan proses yang melibatkan pencampuran limbah dengan zat pengikat untuk mereduksi pelindian kontaminasi baik secara fisik maupun secara kimia. Proses stabilisasi solidifikasi mengkonversi limbah B3 menjadi bentuk limbah yang dapat diterima oleh lingkungan untuk dibuang ke lahan pembuangan atau digunakan untuk keperluan konstruksi. Stabilisasi atau solidifikasi itu telah banyak digunakan untuk menangani limbah radioaktif tingkat rendah berbahaya dan limbah campuran. Nah, secara garis besarnya, stabilisasi sama solidifikasi itu apa sih? Nah, stabilisasi itu adalah proses penambahan bahan aditif atau reagensia yang bertujuan untuk mengurangi sifat beracun limbah dengan cara mengubah limbah dan komponen berbahayanya ke bentuk yang dapat mengurangi laju migrasi kontaminan ke lingkungan atau mengurangi sifat beracun limbah tersebut. Sedangkan solidifikasi itu adalah proses ditambahkannya bahan yang dapat memadatkan limbah agar terbentuk massa limbah yang padat. Nah, solidifikasi dan stabilisasi itu dapat dicapai dengan reaksi kimia antara limbah dengan reagen pemadat atau dengan proses mekanis. Migrasi kontaminan biasanya dibatasi dengan mengurangi luas permukaan yang terkena pelindian atau dengan melapisi limbah dengan material yang memiliki permeabilitas rendah. Biasanya bahan pengikat kontaminan dalam limbah yang sering digunakan itu adalah pozolan. Pozolan adalah bahan alam atau buatan yang sebagian besar kandungannya terdiri atas unsur silika dan alumina atau perpaduan keduanya. Nah, yang kedua itu sebenarnya apa sih tujuan stabilisasi atau solidifikasi? Secara garis besar, tujuan dari stabilisasi atau solidifikasi itu adalah mengkonversi limbah beracun menjadi massa yang secara fisik inert dan memiliki daya lashing rendah serta kekuatan mekanik yang cukup agar aman untuk dibuang ke landfill limbah B3. Oke, seperti apa prosedur stabilisasi dan solidifikasi? Nah, itu kita bisa lihat dalam PPT. Yang pertama, limbah B3 harus ditentukan terlebih dahulu karakteristiknya guna menentukan komposisi bahan-bahan yang perlu ditambahkan. Yang kedua adalah uji toxicity karakteristik lashing prosedur atau TCLP yang terhadap hasil olahan tersebut untuk mengukur konsentrasi parameter dalam lindi ekstrak atau eluet. Apa itu uji TCLP? Uji TCLP itu merupakan prosedur pelindian karakteristik beracun untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari limbah tersebut. Yang ketiga adalah uji kuat tekan atau compressive stretch. Nilai tekan minimum dari limbah uji tekan itu apa sih? Uji tekan itu adalah suatu uji untuk berguna untuk mengetahui titik runtuh atau elastisitas batuan terhadap pemberian tekanan maksimum. Kemudian apabila uji TCLP, uji kuat tekan dan uji fine filter test itu sudah terpenuhi, maka dapat dilakukan penimbunan landfill limbah B3 tersebut. Nah,
Hasil dari uji TCLP itu sebagaimana dimaksud dalam prosedur di atas, itu kadarnya tidak boleh melewati nilai baku mutu yang telah ditentukan. Selanjutnya, karakteristik apa yang diharapkan dari limbah yang bisa dilakukan pembuangan? Itu yang pertama stabil, yang kedua mampu menahan beban, yang ketiga toleran terhadap kondisi bahasan dan kering yang silih berganti, yang keempat permeabilitas rendah, dan yang kelima tidak menghasilkan lindi yang berkualitas buruk. Ini akan disampaikan Teknologi teman saya. selanjutnya yaitu tentang teknologi stabilisasi solidifikasi. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas 6 teknologi stabilisasi dan solidifikasi. Yang pertama yaitu ada kapsulasi makro, kapsulasi mikro, kapsulasi termoplastik, stabilisasi solidifikasi berbasis semen Portland, dan stabilisasi solidifikasi berbasis pozolan. Yang pertama yaitu kapsulasi limbah B3 dalam versi makro. Definisikan dengan pembungkus. Bahan pembungkusnya yaitu berupa campuran fiberglass, resin epoksida, dan resin poliuret potongan-potongan. Limbah tersebut mengandung logam, kayu, balok, bebatuan, dan plastik dalam berbagai bentuk dan ukuran. Nah, gambar yang ada di samping itu merupakan contoh potongan-potongan limbah heterogen dengan keramik fosfat. Next. Nah, berikut merupakan tahapan-tahapannya. Yang pertama itu limbah dipotong dalam bentuk yang lebih kecil sehingga dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam drum berukuran 2 gal atau 7,57 liter. Selanjutnya, potongan-potongan limbah diikat dengan mencampurkan limbah dengan bubuk keramik fosfat yang sudah disiapkan. Nah, adapun bubuk keramik fosfat itu mengandung bubuk magnesium oksida terkalsinasi dan debu terbang atau fly ash dengan larutan asam fosfat atau potasium fosfat pada pengaduk berkapasitas 5 gal atau 18,93 liter. Perbandingan dari campuran bubur keramik adalah 40% debu, 40% binder atau MgO dan bubuk KH2PO4 yang dicampur dengan perbandingan molar 1:1 dan 20% air. Proses selanjutnya yaitu bubur tadi diaduk dengan kecepatan rendah yaitu 30-40 rpm selama 30 menit. Dan selanjutnya bubur keramik fosfat dituang ke drum berisi limbah sambil diaduk terus-menerus agar campuran tersebut homogen. Selanjutnya ada kapsulasi mikro. Kapsulasi mikro ini melibatkan pengadukan antara limbah dan bahan pembungkus sebelum terjadi pemadatan. Nah, kapsulasi mikro ini efektif digunakan pada tanah yang tercemar senyawa hidrokarbon dengan efisiensi kapsulasi mikro dalam mengimobilisasi kontaminan hidrokarbon dalam tanah mencapai 85%. Selanjutnya, efektif juga dalam digunakan pada tanah berpasir karena kandungan silika pada tanah berpasir yang lebih besar. Kandungan silika berperan dalam menentukan kekuatan produk dan imobilisasi kontaminan pada kapsulasi mikro. Kapsulasi mikro ini tidak efektif diterapkan pada tanah liat karena remediasi tanah yang mengandung senyawa dengan pH asam dan mengandung sulfat. Next. Kapsulasi mikro ini sering kali disebut proses kapsulasi makro dan kapsulasi mikro dikombinasikan. Contohnya yaitu teknik kapsulasi pada limbah-limbah terkontaminasi logam berat merkuri. Limbah-limbah tersebut dikapsulasi dengan menggunakan polimer sulfur. Nah, ini gambar di samping itu merupakan solidifikasi stabilisasi dengan polimer sulfur. Caranya yaitu
semen polimer sulfur yang telah dicairkan dituangkan di atas limbah hingga limbah tersebut membentuk padatan kering atau monolit. Dan kemudian padatan kering tersebut diubah ukurannya atau dipotong-potong atau dicacah-cacah. Nah, untuk kapsulasi mikro yang berwujud cair itu dilakukan pencampuran dengan bubuk semen polimer sulfur dalam bejana reaksi yang dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius yang kemudian nanti dikeringkan. Selanjutnya, semen polimer sulfur belum slide sebelumnya, Mbak. Masih di gambar itu semen polimer sulfur itu dituangkan pada campuran dan dipanaskan pada suhu 55 derajat Celcius. Nah, pada tahap ini itu zat adiktif seperti sodium sulfida dan triosobutyl fosfin sulfida dapat ditambahkan pada tahap tersebut. Yang selanjutnya kemudian dituangkan ke dalam pengaduk ganda agar membentuk campuran yang homogen dan dituangkan dalam kontainer. Next. Berikut merupakan kekurangan teknologi stabilisasi solidifikasi dengan polimer sulfur. Yang pertama, membutuhkan pengendalian saat kehilangan merkuri akibat penguapan. Terus, limbah larutan harus dikeringkan sebelum pengolahan. Semen polimer sulfur dapat menimbulkan rongga udara yang berlebih. Potongan logam dengan massa termal yang besar membutuhkan pemanasan awal, tidak kompatibel dengan larutan alkali kuat, agen oksidasi kuat, pelarut aromatik, atau terklorinasi atau jenis tanah liat. Dan penanganan semen polimer sulfur perlu penanganan teknik yang baik. Lalu bila temperatur berlebih terbentuk, semen polimer sulfur akan mengeluarkan gas hidrogen sulfida dan uap sulfur. Adapun keuntungan teknologi stabilisasi solidifikasi dengan polimer sulfur yaitu limbah konsentrasi merkuri tinggi dapat diatasi dengan efektif. Proses menggunakan suhu yang relatif rendah yaitu 125 sampai 140 derajat Celcius. Permeabilitas dan porositas rendah dibandingkan semen Portland. Ketahanan tinggi terhadap lingkungan yang korosif, kekuatan mekanis tinggi, mudah diimplementasikan, lebih mudah digunakan dibandingkan dengan bahan termoplastik lain, dan semen polimer sulfur dapat dilelehkan dan diformulasikan ulang. Verifikasi limbah B3 secara efektif dan aman. Selanjutnya cek prosesnya yaitu limbah yang akan diolah diayak terlebih dahulu hingga dapat termoteknologi untuk mensolidifiksi 0,3 hingga 0,07 mm. Kemudian limbah dicampurkan dengan polimer plastik dan diletakkan pada wadah tertutup dan diaduk dengan screw extruder pada kecepatan 50 rpm dan suhu 220 derajat sehingga dapatkan matriks limbah yang homogen. Jenis limbah yang sesuai untuk metode ini yaitu 1. Limbah yang mengandung senyawa halida. 2. Limbah yang mengandung organik padat seperti resin, plastik, dan tar. Ketiga, limbah B3 yang mengandung asam yang memiliki pH rendah karena perlu dinetralkan terlebih dahulu sebelum dicampur. Next. Selanjutnya, devitrifikasi merupakan pengolahan termal yang mengubah limbah menjadi gelas atau bahan kristalin pada suhu 1200 derajat Celcius atau lebih. Prosesnya pada suhu tersebut, semua bahan organik dan beberapa bahan anorganik seperti sianida nitrat telah hancur. Senyawa organik akan membentuk gas seperti karbon dioksida, uap air, nitrogen oksida, sulfur saat berinteraksi dengan senyawa organik lain dalam lelehan atau dengan oksigen saat keluar dari proses. Produk yang dihasilkan dari vitrifikasi tersusun dari 3 kelas oksida. Pertama, zat pembentuk gelas. 2, stabilisator. 3, flux. Next. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari vitrifikasi.
Kelebihannya pertama yaitu vitrifikasi ex situ merupakan teknologi yang berkembang dengan baik. Kedua, mobilitas kontaminan dikurangi atau dihilangkan. Ketiga, massa yang sudah tervitrifikasi mampu menahan pelindian untuk periode waktu geologis. Sedangkan kekurangannya yaitu pertama, proses membutuhkan energi yang intensif dan temperatur yang tinggi hingga mendekati 2000 Kelvin. 2. Air dalam tanah mempengaruhi operasi dan meningkatkan biaya total proses vitrifikasi. Ketiga, gas yang keluar harus dikumpulkan dan diolah sebelum dilepaskan. Keempat, vitrifikasi in situ dalam pengembangan skala pilot scale. Next. Selanjutnya, berbasis semen Portland yang merupakan teknologi solidifikasi atau stabilisasi secara kimia. Teknologi ini efektif untuk remediasi tanah tercemar limbah B3 dengan pH rendah karena mampu menetralisir asam. Teknologi ini tidak efektif untuk meremediasi tanah tercemar limbah yang mengandung senyawa sulfat karena dapat menyebabkan keretakan dan menghambat setting. Next. Selanjutnya, solidifikasi atau stabilisasi berbasis pozolan, yang merupakan teknologi stabilisasi atau solidifikasi secara kimia. Pozolan merupakan bahan alam atau buatan yang sebagian besar kandungannya terdiri atas unsur-unsur silika dan alumina atau keduanya. Teknologi ini efektif digunakan untuk remediasi tanah tercemar limbah B3 yang mengandung senyawa sulfat dan halida. Kedua, remediasi tanah tercemar limbah B3 dengan pH rendah karena mampu menetralisir asam. Contoh jenis pozolan adalah fly ash, abu skapadi, bentonit, dan tanah trash. Selanjutnya itu adalah mekanisme stabilisasi atau solidifikasi. Dalam mekanisme stabilisasi atau solidifikasi pengolahan limbah B3 terdapat dua proses yang digunakan untuk menangkap zat berbahaya dalam limbah dan mengurangi risiko pelepasannya ke lingkungan. Yang pertama ada absorpsi, yaitu penggunaan bahan-bahan absorben dalam penanganan limbah B3, yang pada umumnya adalah untuk menyerap limbah. Jadi absorpsi ini proses di mana zat berbahaya dalam limbah B3 diserap atau dilarutkan oleh material penyerap. Dalam proses ini, zat berbahaya akan masuk ke dalam struktur material penyerap dan tercampur secara homogen. Absorben yang paling umum digunakan diantaranya ialah ada tanah, abu terbang, debu semen, semen kelintas, debu kapur klin, mineral lempung, serbuk gergaji, dan jerami. Selanjutnya, Selanjutnya ada adsorpsi. Berbeda dengan sebelumnya, adsorpsi merupakan proses penempelan zat yang berbahaya pada permukaan material adsorben. Dalam proses ini, zat berbahaya yang ada dalam limbah terikat pada permukaan material adsorben. Dalam proses ini, zat berbahaya yang ada dalam limbah B3 terikat pada permukaan material absorben melalui gaya tarik antar molekul seperti gaya van der Waals atau interaksi kimiawi. Adsorpsi memiliki kemampuan yang selektif di mana material absorben dapat menarik zat tertentu berdasarkan sifat kimia atau ukuran molekulnya. Proses adsorpsi membantu mengurangi konsentrasi zat berbahaya dalam limbah B3 dan meningkatkan kestabilan limbah. Perbedaan utama antara absorpsi dan adsorpsi terletak pada mekanismenya dan lokasi penyerapan zat-zat berbahaya. Dalam absorpsi, zat berbahaya diserap atau dilarutkan dalam material penyerap. Sementara dalam adsorpsi, zat berbahaya terikat pada permukaan material adsorben. Absorpsi bersifat homogen dan terjadi dalam volume material penyerap.
Sedangkan adsorpsi terjadi pada permukaan material absorben. Selain itu, absorpsi bersifat reversible, di mana zat yang diserap dapat dilepas kembali melalui desorpsi. Sementara adsorpsi dapat bersifat reversible atau irreversible tergantung pada jenis zat berbahaya dan karakteristik material absorben yang digunakan. Baik, mekanisme pengikatan selanjutnya yaitu dengan pengikatan dengan semen. Semen merupakan bahan yang sering digunakan sebagai bahan pengikat saat pencampuran semen dengan air. Kalsium silikat terpisah menjadi silikat bermuatan dan ion-ion kalsium. Ion-ion silikat bermuatan bersatu membentuk lapisan tipis pada permukaan butiran semen untuk mencegah interaksi permukaan semen dengan air. Hal ini memperlambat terlepasnya ion-ion kalsium dan silikat dari semen menuju air. Proses selanjutnya, Mbak. Proses hidrasi awal diikuti oleh nukleasi dan pertumbuhan kristal heksagonal kalsium hidroksida yang memenuhi ruang dan rongga antar butir semen. Sementara itu, partikel kalsium silikat hidrat mengendap keluar dari air menuju lapisan yang kaya akan silikat pada butiran semen dan secara bertahap membentuk struktur menyerupai jarum. Struktur ini saling menciptakan kontak dengan butiran semen lain dan membentuk lembar tobermorite. Selanjutnya. Baik, dari materi yang telah kita sampaikan tadi, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi. Yang pertama yaitu mekanisme stabilisasi atau solidifikasi merupakan mengurangi sifat berbahaya limbah dengan cara mengurangi laju migrasi dan toksisitasnya. Laju migrasi dan toksisitas berkurang akibat terikatnya kontaminan limbah B3 karena penambahan bahan pendukung dan berubahnya sifat fisik limbah yang menurunkan kelarutan dan imobilisasi kontaminan. Selanjutnya, teknologi stabilisasi atau solidifikasi yang dapat diterapkan untuk meremediasi tanah tercemar limbah B3 merupakan kapsulasi mikro, vitrifikasi, dan stabilisasi atau solidifikasi berbasis semen, portland, dan pozolan. Selanjutnya, kapsulasi mikro efektif diterapkan untuk remediasi tanah berpasir yang tercemar limbah B3. Tanah berpasir memiliki kandungan silika yang besar yang berperan dalam imobilisasi mikro efektif diaplikasikan untuk tanah tercemar senyawa hidrokarbon. Dan yang terakhir, vitrifikasi merupakan teknologi stabilisasi atau solidifikasi secara termal yang mampu digunakan untuk meremediasi tanah tercemar limbah B3, baik organik maupun anorganik. Imobilisasi kontaminan dilakukan dengan cara mengubah limbah menjadi gelas atau bahan kristalin. Teknologi vitrifikasi membutuhkan energi yang besar dan menghasilkan gas yang perlu diolah sebelum dilepaskan ke lingkungan. Untuk yang terakhir, stabilisasi atau solidifikasi berbasis semen portland dan tanah tercemar limbah B3 dengan pH rendah dan mengandung senyawa halida. Demikian pemaparan materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan lainnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.